Hidup baru bisa berubah saat kamu punya semangat untuk berusaha dan belajar terus-menerus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Paidi, mantan pemulung yang jadi miliarder melalui budidaya porang. Jika dulu petani seringkali identik dengan kemiskinan, namun sekarang banyak orang mulai tergoda untuk menjadi petani. Bayangkan saja, Paidi bisa mendapatkan omset miliaran dengan menanam porang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Paidi berasal dari desa Kepel, Madiun. Dulu, dia sempat viral berkat usahanya membangun pabrik umbi porang demi meningkatkan derajat warga di desanya. Paidi punya tekad untuk membantu ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan terakhir Paidi yaitu STM jurusan otomotif. Saat lulus sekolah, Paidi sempat bekerja di bengkel yang ada di Bali. Dia ingin seperti teman-teman yang lain bekerja di kota dan merantau. Namun, ketika ayahnya jatuh sakit, Paidi merasa harus pulang. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan menjalani berbagai macam pekerjaan, mulai dari berjualan tahu, berjualan ayam, dan sebagainya. Walaupun awalnya lancar, namun tidak lama mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena ketika berjualan dari kampung ke kampung, banyak yang berhutang pada Paidi. Hingga akhirnya, uang yang dimilikinya sudah tidak sanggup lagi untuk memutar bisnis. Kondisi ini membuat Paidi terpaksa harus jadi pemulung barang bekas untuk mengumpulkan modal. Ini merupakan keputusan yang sangat berat bagi dirinya. Paidi mengaku sudah memutus urat malunya saat mulai memulung di desanya sendiri. Namun, kehidupan menjadi pemulung tidak membuat Paidi menyerah. Dia terus memutar otak bagaimana caranya mengubah nasib. Jadi, ketika siang hari dihabiskan untuk bekerja dengan memulung, pada malam hari, Paidi pergi ke warnet untuk belajar melalui internet mencari peluang bisnis. Hingga suatu hari pada tahun 2016, Paidi mulai menekuni bisnis tanaman porang. Waktu itu, dia mendapat informasi bisnis ini dari temannya yang dulu tinggal di panti asuhan yang sama dengan dirinya. Jadi, ketika mau sekolah dulu, orang tuanya tidak sanggup membiayai Paidi. Dia terpaksa harus tinggal di panti asuhan agar bisa sekolah. Teman yang sudah lebih dulu berbisnis tanaman porang meminta Paidi untuk membantunya mencari tanaman porang, lalu dijual kepada dia. Waktu itu Paidi sama sekali belum mengenal apa itu tanaman porang. Dia lalu berusaha mencari tahu apa itu porang, apa manfaatnya, dan juga peluang bisnisnya melalui internet sehabis bekerja mulung barang rongsokan di siang hari. Bukan hanya itu, melalui internet, Paidi juga belajar untuk membuat blog sendiri sebagai sumber informasi tanaman porang dan YouTube channel. Semua ini merupakan usahanya untuk membuat tanaman porang semakin terkenal. Saat awal berbisnis porang, Paidi lalu mencari tanaman ini dan berhasil mengumpulkan 2 ton selama sebulan yang dikumpulkan dari hutan. Sebagai informasi, tanaman porang ini banyak ditemukan di daerah hutan yang cukup lembab. Keuntungan dari penjualan porang pertamanya lalu dibelikan bibit oleh Paidi dan mensosialisasikan kepada warga desa untuk mulai budidaya tanaman porang, mengingat potensinya yang masih sangat besar. Tahun berikutnya pada tahun 2017, Paidi berhasil mendapat pembeli langsung dari Tiongkok. Sedangkan pada tahun 2018, dia berhasil menjual 900 ton tanaman porang senilai 5,4 miliar rupiah. Lalu, Paidi bersama warga desa membentuk kelompok tani untuk meningkatkan produksi tanaman porang hingga 370 ton pada tahun 2018. Walaupun sukses berbisnis porang, Paidi tidak pelit ilmu. Dia membagikan ilmunya kepada warga desa tentang tanaman porang. Paidi tidak takut tersaingi oleh pengusaha lain, bahkan petani yang berhasil menanam porang kemudian dirangkul untuk menjadi mitra. Sebagai informasi, tanaman porang merupakan sejenis umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga kosmetik. Namun, umbi porang tidak bisa dikonsumsi langsung karena terdapat getah yang dapat menimbulkan rasa gatal. Umbi porang dapat diolah menjadi berbagai jenis barang, mulai dari tepung untuk bahan campuran kue hingga diolah menjadi beras diet. Tidak banyak orang tahu, ternyata hasil olahan umbi porang punya banyak manfaat. Misalnya,
untuk menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol dalam darah. Selain itu, mengkonsumsi beras atau tepung yang dicampur dengan kue dari hasil olahan umbi porang juga dapat membantu penderita diabetes dalam proses penyerapan gula di dalam darah secara bertahap. Menariknya, tanaman porang awalnya tidak bernilai. Bahkan di beberapa daerah, tanaman ini dianggap sebagai hama. Namun sekarang, bisa menjadi komoditas utama Desa Kepel untuk melakukan ekspor tanaman porang ke luar negeri. Ini merupakan tanaman yang mengubah hidup Paidi dan warga yang tinggal di Desa Kepel. Mungkin tanaman ini tidak begitu banyak dikonsumsi di Indonesia, namun di luar negeri, hasil olahan umbi porang merupakan primadona. Manfaat yang tinggi bagi kesehatan membuat umbi porang menjadi salah satu bahan herbal di Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Kesuksesannya dalam melakukan budidaya porang juga menarik minat banyak orang. Paidi mulai didatangi oleh banyak orang, mulai dari petani, pengusaha, hingga para pejabat. Paidi mengaku, puluhan ribu petani se-Indonesia datang silih berganti menemuinya untuk belajar soal budidaya tanaman porang. Sebagai informasi, para petani tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Bangka Belitung, Sulawesi, Sumatera, Timor, Kalimantan, hingga Papua. Maklum saja, tanaman porang tidak hanya dapat ditemui di Madiun, namun bisa ditanam di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Budidaya porang memang tidak mudah. Porang pada umumnya tumbuh liar di bawah naungan pohon lain dan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipanen. Namun, Paidi berhasil mengetahui cara melakukan budidaya porang sehingga waktu panennya bisa lebih cepat dan memberikan hasil yang banyak. Sebagai ilustrasi, dia berhasil memanen 70 ton porang di lahan seluas 1 hektar. Padahal saat awal bereksperimen, 1 hektar lahan hanya menghasilkan 9 ton umbi porang. Bagi para petani yang sudah berhasil, Paidi lalu mengajak ribuan petani untuk menjadi mitra. Sistemnya seperti ini. Paidi memberikan bibit dan pelatihan untuk menanam porang. Namun, para petani yang menjadi mitra harus menjual hasil panen kepada perusahaannya. Hidup Paidi sudah berubah 180 derajat. Dirinya sudah jadi miliarder dan menjadi salah satu orang yang berpengaruh di desanya. Dia juga mendirikan PT Paidi Indo Porang sebagai perusahaan yang mengumpulkan tanaman porang dari berbagai wilayah, termasuk di desanya. Dari usaha tersebut, Paidi berhasil mempekerjakan 66 karyawan dengan luas lahan tanaman porang mencapai 10 hektar di kampungnya. Sebagai gambaran, 1 hektar lahan bisa ditanami 40.000 bibit porang dan membutuhkan modal sekitar 100 juta rupiah untuk membeli bibit, biaya pemupukan, hingga perawatan. Namun dalam kurun waktu 2 tahun, 1 hektar lahan bisa menghasilkan omset 800 juta rupiah. Inilah yang membuat budidaya porang sangat menjanjikan. Di samping itu, Paidi juga memiliki jaringan petani binaan yang mencapai lebih dari 1.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjadi kaya, tidak perlu harus tinggal di kota besar. Dengan jeli melihat peluang dan komitmen yang tinggi, sesuatu yang awalnya tidak bernilai mampu diubah menjadi barang yang sangat berharga. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.